Bagaimana kisah pejuang lingkungan dari Papua dalam melindungi hutan mangrove? Kita akan berbincang langsung dengan Ibu Petronella Merauje dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Bapak Ian Yap Ormuserai. Selamat malam, Mama Nela, juga Pak Ian. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mama Nela dulu. Saya pengen tahu banyak cerita dari Mama Nela yang menganggap hutan mangrove ini sebagai sumber kehidupan, sebagai ibu bagi Mama Nela. Bagaimana bisa akhirnya melestarikan hutan mangrove ini dan bagaimana perjuangannya Mama Nela? Iya, Mbak Rizka. Saya ada di dunia lingkungan hidup atau pemerhati lingkungan itu sejak 2010. Di situ saya bergabung dengan satu komunitas yang namanya Forum Peduli Port Mumbai Grand, yang diketuai oleh Bapak Freddy Wanda, dan sekarang beliau sudah almarhum. Dan saya melanjutkan jejak yang baik itu sampai hari ini. Kami selalu melakukan pembibitan mangrove, penanaman, dan juga membersih sampah di seputaran Teluk Yotefa, di mana tempat-tempat yang menjadi kawasan lindung dipenuhi dengan sampah. Dan itu kami lakukan sampai 2011 bersama-sama tim, dan saya keluar dari tim itu, saya bentuk satu tim juga, kelompok KTH di Bayau, dan itu bergerak sampai hari ini. Saya melihat bahwa ketika orang lain yang dari luar bisa saja datang untuk menjaga alam yang ada di sekitar tempat saya tinggal, kenapa saya sebagai pemilik asli, anak asli di tempat ini tidak bisa melakukan hal itu? Dan itu membuat saya menjadi semangat untuk saya terus ada di dalam dunia lingkungan hidup, dunia pemerhati sampai hari ini, untuk tetap menjaga mangrove dan juga kebersihan lingkungan di Teluk ini. Mama Nela, sekarang bagaimana kondisi hutan mangrove di sekitar Teluk Yotefa dan seberapa banyak pihak-pihak yang sudah Mama Nela ajak bersama-sama untuk melindungi hutan mangrove, terutama warga secara swadaya? Iya, saya di kampung ada beberapa kelompok yang kelompok itu saya ajak, ada 4 kelompok yang saya ketua. Di situ saya mengajak mereka untuk sama-sama membersihkan pantai Weri, sama-sama membuat bibit mangrove dan menanam mangrove. Terutama memberikan edukasi kepada anak PAUD ya. Kenapa memberikan edukasi itu kepada anak PAUD? Didik dan dididik sejak kecil sehingga mereka membudayakan hidup bersih, sehat, dan menjaga alam ini. Dan itu terdoktrin sehingga mereka sampai dewasa, dan mereka juga bisa merubah pola hidup itu selama ini. Luar biasa. Mama Nela perempuan berada di tempat untuk melindungi hutan mangrove, dan Mama Nela ada hutan mangrove yang memang khusus dimasuki perempuan. Banyak soal itu. Oh iya, baik. Budaya kami berbicara di para adat. Pendoa di Kampung Engros dan Tobati memberikan perempuan kepada perempuan, tetap ada di hutan, boleh ada di hingga jadi milik perempuan. Ketika perempuan ada tanpa menggunakan tanah, itu area mangrove itu menjadi milik dan perempuan. Dan itu nilai-nilai ada hutan perempuan saya, Mama Nela. Ya. Kasihnya untuk hutan mangrove ditularkan. Di pemerintah seperti apa melihat Pak Ian? Dicatat aktivitas pembangunan berpengaruh pada mangrove.
hutan di kawasan itu luasannya 90 hektar yang terdiri dari taman alam lindung. Nah, alam sendiri luas hutan sendiri 300-an hektar. Kita melihat bahwa kawasan ini memang harus dilindungi. Fungsi mangrove itu. Dan itu menjadi karakter yang selama dan menjadi untuk Kota Jayapura. Ada hutan mangrove-nya, kita bayangkan hutan dan di belakang kota Entrop, Hamadi yang dilindungi oleh teras depannya itu hutan mangrove. Oleh karena itu, memang ini dengan fungsi dilindungi. Jadi ratusan itu wisata alam sehingga yang jelas dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Dan yang 350-an itu adalah hutan lindung yang dilindungi oleh pemerintah. Dan untuk melihat gerakan yang dilakukan oleh Mama Nela dan juga warga sekitar, Pemprov juga turut mendukungnya? Bentuknya seperti apa dukungannya? Ya, jadi seorang Mama Petronella Merauje menerima Kalpataru itu tidak terlepas dari peran pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan UPTD KPH Kota Jayapura. Jadi diusulkan oleh KPH Kota yang ada di bawah Dinas Kehutanan untuk Mama Petronella yang aktivitas setiap hari adalah melindungi hutan mangrove, mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak untuk bagaimana menjaga hutan mangrove, kemudian juga memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk membersihkan sampah, mengelola sampah menjadi barang ekonomi yang mempunyai nilai, dan selama ini menjadi kelompok-kelompok yang dibina oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan. Karena itu Mama Nela menjadi salah satu tokoh kunci di kawasan Teluk Yotefa yang selama ini ada menjadi leader garis terdepan bagi mama-mama, bagi masyarakat, pemuda-pemudi untuk bagaimana menjaga keberlangsungan hutan mangrove yang ada di kawasan Teluk Yotefa. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan limbah. Jadi botol-botol plastik dan seterusnya mereka bisa manfaatkan dan merubah bentuknya menjadi mempunyai fungsi ekonomi bagi masyarakat. Nah, untuk mengolah limbah ini saya tanyakan ke Mama Nela, bagaimana memberdayakan mama-mama, masyarakat, pemuda-pemudi untuk membuat kerajinan tangan dari limbah sampah plastik khususnya, dan apa yang akan Mama Nela lakukan ke depannya agar pelestarian hutan mangrove ini tidak hanya berhenti sampai saat ini saja, tapi juga bisa antar generasi, Mama Nela? Iya, salah satu gerakan tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat festival Hutan Perempuan tanggal 23 September besok. Itu judulnya Arumbae Tonotuyat. Arumbae itu adalah salah satu perahu yang kayak seperti kole-kole itu, di mana Tonotuyat itu hutan perempuan, dia menjadi wadah. Menjadi wadah bagaimana saya bisa mengumpulkan para pemuda, remaja, ibu-ibu, bahkan anak-anak untuk terlibat penuh di dalam kegiatan itu dan langsung menjadi pelaku-pelaku. Jadi saya akan buat beberapa tenan atau stand untuk mereka
dan saya memberikan dana, mereka akan kelola dana itu untuk membuat sesuatu seperti kuliner yang basicnya kuliner ya kuliner. Ya. Dia jadikan kuliner saat itu. Yang basicnya keterampilan dia kerjanya keterampilan. Di situ menunjukkan, di situ kami bisa melihat kreativitas mereka dan kesungguhan mereka. Dan di situ saya mau supaya mereka membuka pola pikir mereka. Mereka melihat bahwa potensi diri mereka benar-benar ada, bisa dikolaborasikan dengan potensi-potensi alam yang ada, sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan potensi alam yang ada untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti Ya, itu yang baik. Panjang umur upaya-upaya baik yang dilakukan Mama Nela dan semua pihak. Terima kasih banyak sudah berbagi Ibu Petronella, Mama Nela, dan juga Pak Yan atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, kita berjumpa lagi di lain waktu. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan Polusi Udara Jabodetabek Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian polusi di Jabodetabek bisa memakan waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Informasinya sesaat lagi.